Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Faras dengan NIM 1202184025 dari kelas SI 4204. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu modeling objek menggunakan state machine diagram. Nah, pada modul ini kita diharapkan dapat memahami yang pertama ada model objek state. Yang kedua ada elemen-elemen yang terdapat pada UML state machine diagram. Nah, di sini terdapat peta konsepnya, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya objek state memiliki dua pengertian. Yang pertama, keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif. Selanjutnya, nah di sini ada identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. Di sini ada cooling, ada idle dan heating. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada state transition. Nah, state transition merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Di sini ada contoh gambar diagramnya. Selanjutnya, struktur internal pada state node. Nah, state node ini merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Ada entry event menentukan tindakan saat masuk ke state. Yang kedua ada exit event menentukan tindakan saat keluar dari state. Yang ketiga ada do event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Nah, Anda juga dapat menentukan event yang spesifikasi dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya, ada complete HVAC state machine diagram. Nah, di sini ada contoh gambar diagramnya. Selanjutnya, membuat state machine diagram dengan untuk objek yang kompleks. Yang pertama, langkah pertamanya itu gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Selanjutnya ada gambarkan keadaan stabil objek. Selanjutnya ada tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Yang keempat ada tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada. Yang terakhir tentukan tindakan dalam event jika ada. Selanjutnya, nah ini langkah pertamanya ya, mulai dengan kondisi awal dan akhir. Step pertamanya bisa dilihat di gambar. Langkah keduanya menentukan status objek stabil. Nah di sini ada cooling, idle dan heating. Di sini ada gambar diagramnya. Yang ketiga tentukan urutan parsial serikat. Bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya tentukan lintiwa dan tindakan transisi. Di sini bisa dilihat ada gambar diagramnya juga. Yang kelima tentukan tindakan dalam serikat. Nah, di sini udah dijelaskan juga dari yang sebelumnya. Nah, setelah trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after. Hanya 10 menit. Nah, selanjutnya ada self transition. Self transition merupakan state transition dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada contoh gambar diagramnya. Selanjutnya ada junction. Pada UML junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian dapat mengurangi duplikasi trigger events, words dan action. Nah, di sini ada contoh. Berikut ini menampilkan urutan state transition, order of events, evaluation of word and action. Nah, di sini ada contoh gambar diagramnya. Nah, ini contoh gambar diagram dari junction. Bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ada choice. Nah, pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen sehingga dapat mengurangi duplikasi trigger events, words dan action. Nah, choice ini juga dapat menggunakan dynamic evaluation pada words setelah bagian-bagian dari transisi sebelumnya telah dieksekusi. Di
Di sini ada contoh gambar diagramnya. Nah, ini contoh gambar diagram choice-nya. Bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada ringkasan. Nah, ringkasan ini sebuah objek dapat memiliki sifat yang unik. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Oke. Mungkin ini penjelasan dari saya tentang modul 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.